Bocah pirang itu di sana napasnya ngos-ngosan dan bilang kalau ini benar-benar tantangan terberat di dungeon ini. Sesosok makhluk yang dikenal sebagai Cerberus level 67 makhluk ini bukan main-main. Monster itu mulai mengumpulkan bola api dan seluruh party bersiap untuk mati. Si kurcaci kecil itu bahkan memperingatkan mereka kali ini dia tidak yakin apakah skillnya bisa menahannya. Tapi tiba-tiba ekspresinya berubah dan dia bilang tunggu apa itu di sana. Sesuatu yang terlihat seperti goblin. Berjalan lurus ke arah naga itu sendirian. Semua orang jadi bingung, terutama karena ada monster yang bersiap menyerang. Tapi goblin kecil itu dia sedang menjilati sepotong kayu. Orang-orang itu mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya dia lakukan di sana. Naga itu menembakkan bola apinya, dan si goblin melompat ke arahnya sambil tersenyum. Dengan satu ayunan gadanya naga itu, seolah-olah langsung menguap. Seluruh parti tertegun mencoba memahami bagaimana makhluk itu bisa terbunuh dengan satu serangan. Bukan hanya mati, tapi benar-benar tidak ada yang tersisa dari naga itu kecuali tungkai kakinya. Kenapa monster menyerang monster lain? Apa ada yang memanggil makhluk itu? Si kurcaci menunjuk ke atas dan menyuruh mereka melihat. Di puncak gunung ada seseorang yang berdiri di sana, dan benar saja, anak itu tersenyum kecil yang aneh sangat yakin, dialah yang memanggil goblin itu. Tapi kemudian, adegan beralih ke pria kita yang sedang mengangkut sekarung semen bertanya di mana dia harus meletakkannya. Seketika jelas sekali kalau pria kita ini bekerja di konstruksi. Seperti yang bisa diduga dia lemah sekali dan dia menganggap dirinya sebagai goblin. Itu karena dia tidak bisa keluar dari dungeon level rendah. Sama seperti goblin yang selalu terjebak di dungeon pemula. Beberapa orang menang lotre, beberapa terlahir kaya, beberapa terlahir tampan, dan lalu ada dia terlahir untuk menjadi goblin di dunia manusia. Tidak punya bakat, hampir tidak mendapat pengalaman dan hidupnya benar-benar berantakan. Tiba-tiba seseorang di sebelahnya bertanya, apakah dia pernah dengar tentang Tuan Cha? Kabarnya orang ini terus bermain Gate of the Gods dan tidak pernah masuk kerja sejak saat itu. Seorang pria yang lebih tua bilang sepertinya si Cha ini mendapatkan kelas rahasia dan mengubah seluruh hidupnya. Gate of the Gods adalah game realitas virtual yang lagi heboh banget belakangan ini. Pengalamannya sangat nyata, sampai orang-orang lupa dengan kehidupan nyata saat bermain. Ayolah kecerdasan buatan cepat wujudkan itu untuk teknologinya masih sangat baru dan canggih, tapi berkat semua warnet yang tersebar di Korea, bahkan orang yang bangkrut sial dan benar-benar kacau sepertinya. Bisa bermain sedikit, dan tentunya dengan permintaan di dalam game yang begitu besar. Mata uang dalam game mulai memiliki nilai nyata. Orang-orang menghabiskan banyak sekali uang sungguhan untuk item dari dunia itu. Maka dari itu, Gate of the Heavens menjadi pengubah segalanya, sebuah game yang membalikkan segalanya. Pria kita ini dulu suka hal-hal semacam ini. Dulu karena disinilah dia sekarang mengeluarkan jurus pamungkasnya. Jurus andalannya adalah menambang beberapa batu. Dia berhasil memukul dengan telak dan langsung mendapatkan 3 mineral. Dia memegangi kepalanya seolah berkata bagaimana ini bisa terjadi. Kelasnya, bakatnya semuanya sangat buruk sampai-sampai dia malah rugi saat bermain. Dia bahkan tidak bisa menghasilkan cukup uang untuk membayar sewa kapsul VR sialan itu. Di mana bagian dari gamenya, di mana dia menjadi pahlawan legendaris dikelilingi oleh party yang penuh dengan wanita cantik, dan akhirnya menikahi salah satu dari mereka. Nama gamenya Gate of the Heavens, jadi kenapa pula dia terjebak di mimpi buruk ini? Tapi semuanya berubah saat dia menemukan kristal penyembuhan tingkat lanjut, sesuatu yang bernilai setidaknya 300.000 satu won. Dia menjilatnya dan mulai merayakannya, mengatakan bahwa sekarang akhirnya hidupnya akan berubah. Saat dia sibuk meneteskan air liur di atasnya, seseorang memanggilnya. Dia melirik ke samping dan satu-satunya hal yang dia perhatikan adalah, sial dia seksi banget dan pahanya besar sekali. Wanita itu berdiri di sana dan mengatakan kalau dia terlihat seperti penambang yang cukup terampil. Katanya dia melihat pria itu di sini setiap hari kan, apa mungkin dia punya skill menambang yang tinggi? Ternyata timnya terjebak di dungeon ini. Karena ada batu besar yang menghalangi jalan. Masalahnya tidak ada dari mereka yang punya skill untuk menghancurkannya. Itulah sebabnya dia mencari penambang berbakat. Seperti dirinya. Pria itu dengan cepat mengakui kalau skillnya sebenarnya cukup rendah. Dan jika mereka berencana masuk ke dungeon dengan aman, mereka harus mengalahkan semua monster terlebih dahulu.
Si kurcaci memberitahunya untuk tidak khawatir, mereka akan mengurus semuanya, dia hanya perlu ikut saja. Pria kita merasa agak lucu, karena seorang kurcaci meminta bantuannya untuk menambang tapi kemudian si penjilat di kelompok itu menyahut dan berkata, "Hei, hanya karena dia kurcaci, bukan berarti dia otomatis tahu cara menambang itu, namanya stereotip." Akan tetapi pria kita justru lebih tenggelam dalam pikirannya. Jika dia bergabung dengan kelompok ini, mungkin dia bisa mendapatkan experience yang lumayan dan farming beberapa mineral sebagai tambahan. Satu-satunya masalah adalah apakah dia akan benar-benar aman masuk sedalam ini ke dalam dungeon. Tentu di dalam game ini, kamu bisa dihidupkan kembali tapi ada satu konsekuensi kecil dan itu tidak begitu menyenangkan. Tepat pada saat itu, si paha besar meraih lengannya dan menjilatnya, mengatakan dia membutuhkan lengan yang kuat dan berotot seperti miliknya, lengan yang menambang dengan kekuatan sejati. Tentu saja itu lebih dari cukup untuk membuatnya salah tingkah. Sekarang dia berdiri di sana gemetaran mencoba mencari tahu bagaimana bisa dia berakhir dalam situasi ini. Di depannya ada seekor serigala abu-abu kecil level 7, tidak terlalu tinggi sebenarnya. Tapi pria malang ini sepertinya tidak bisa naik level sama sekali. Sekarang dia benar-benar terkepung dan hampir ngompol karena ketakutan. Ketika tiba-tiba saat makhluk itu akan menggigit, si paha besar berteriak padanya untuk menunduk dan boom melepaskan rentetan api yang menghasilkan 3000 damage. Dan membuat serigala-serigala itu menguap seketika. Dan dia menghampirinya dengan sangat manis dan ceria bertanya apakah dia baik-baik saja atau terluka. Catherine Lee, seorang mage level 39. Dengan gugup pria itu berkata, ya, dia baik-baik saja berkat dirinya. Sementara itu, dia masih terkejut karena wanita itu memusnahkan seluruh kawanan serigala hanya dengan satu serangan. Dia melakukan adegan kecil yang lucu dan dramatis, mengatakan dia takut akan kehilangan pria itu dari sisinya, jadi dia harus tetap berada sangat dekat dengannya. Bagaimanapun juga tempat ini berbahaya, dan begitu saja wajahnya memerah padam. Akhirnya kesempatannya untuk mendapatkan sedikit romansa di dalam game. Pria lain di kelompok itu sambil menghindari beberapa serigala memberitahunya untuk tidak terkejut. Biasanya mereka bahkan tidak akan repot-repot datang ke dungeon yang mudah. Seperti ini, satu ayunan cambuknya dan bam serigala-serigala itu juga lenyap. Dia menjelaskan bahwa mereka ada di sini hanya karena ada jenis biji aneh yang hanya bisa dihancurkan oleh orang dengan skill menambang level tinggi. Tentu saja, mereka semua mengabaikan skill itu karena itu adalah sesuatu untuk orang bodoh. Yang mereka pedulikan hanyalah menaikkan level dan membuang-buang waktu dengan memukul batu. Itu di bawah level mereka. Itulah sebabnya mereka membutuhkan bantuan dari seseorang seperti dirinya. Nah, hal itu membuat pria kita tidak senang. Dia duduk di sana mencoba mencari tahu apa maksud pria itu dengan seseorang sepertinya. Rupanya mereka semua menganggapnya benar-benar bodoh. Yang mana itu sangat salah karena para bajingan itu bahkan tidak akan bisa melewati bagian ini jika bukan karena dirinya. Jadi dia menghampiri mereka dari belakang dan berkata dia tidak akan membiarkan hal itu begitu saja. Si bodoh itu mengira dia tidak punya kemampuan bertarung, dia mengeluarkan beliungnya dan langsung beraksi mengayunkannya ke bawah sekuat tenaga. Dengan gaya helikopter Dewa Aka tepat mengenai batu itu dan tentu saja itu tidak berpengaruh apa-apa. Ternyata dia benar-benar tidak punya kemampuan bertarung. Dia di sana dalam mode Minecraft penuh menggumam bahwa sayangnya tidak ada yang bisa dia lakukan. Si kurcaci ingin tahu apakah informasinya akurat. Pria itu menyuruhnya untuk tidak khawatir, dia yakin bahwa apapun di balik bebatuan itu akan sepadan, tetapi jika tidak, mereka semua akan celaka karena membuang-buang waktu di lubang neraka ini sementara dia terus menghancurkan bebatuan. Protagonis kita berpikir dia benar-benar bodoh mempertaruhkan nyawanya dirundung semua hanya untuk uang receh. Tapi sekali lagi begitulah pekerjaan. Bahkan pekerjaan konstruksi pun sama jadi persetan lah. Dia terus mengayun hari yang membosankan lagi, lebih banyak hantaman, lebih banyak ayunan beliung, sampai akhirnya tempat itu terbuka di balik mineral yang dia bersihkan. Ada sebuah dungeon tersembunyi. Semua orang terkejut dan bersorak mengatakan tidak mungkin. Mereka baru saja menemukan sesuatu yang rahasia seperti itu. Biasanya dungeon tersembunyi penuh dengan hadiah spesial, dan bahkan bisa membuka kelas rahasia. Bersama-sama mereka baru saja menemukan gerbang emas. Catherine Lee, si pengkhianat kecil, bertanya, "Hei, apa maksudmu kita?" Dan saat itu juga pria bercambuk itu menyelinap di belakangnya saat protagonis kita masih tersenyum. Berpikir hidupnya akan berubah, tapi Dwarsin mau diaktifkan dia terkena pukulan.
PLAK, begitu keras hingga dia kehilangan 480 HP dan bahkan tidak bisa bernapas. Catherine berkomentar bahwa agak gila mereka membutuhkan penambang sampah sepertinya untuk menemukan tempat tersembunyi ini, tapi Hei itu berhasil. Dia menyuruhnya untuk tidak membenci mereka. Tapi sayangnya karena mereka yang melakukan semua pertarungan dan dia hanya memecahkan batu, dia tidak akan mendapatkan hadiah apapun. Pada saat itu protagonis menyadari mereka sudah tahu tentang dungeon tersembunyi itu sejak awal. Mereka berencana untuk membunuhnya sejak awal. Pria yang lain menjambak rambutnya dan berkata, tentu saja mereka tahu seolah-olah mereka akan membuang waktu dengan sampah sepertinya. Jika mereka tidak 100% yakin, dan ya sepertinya dia dipukul lagi, tubuhnya melayang di udara, berputar seperti boneka kain. Beberapa saat kemudian dia membuka matanya bingung, kenapa dia masih di dalam dunia. Hal terakhir yang dia ingat, bajingan itu membunuhnya atau mungkin hanya membuatnya pingsan. Apakah mereka sebenarnya lebih baik dari yang dia kira? Sama sekali tidak. Itu adalah kristal penyembuhan tingkat lanjut. Kristal itu memulihkan HP-nya menjadi penuh saat mencapai 0. Masalahnya item itu hancur setelah digunakan, jadi saat itu juga 300.000 satu won yang akan dia dapatkan lenyap. Dia memukul tanah sambil berteriak mencoba mencari tahu kemana uangnya pergi. Tapi kemudian dia menyadari pada saat itu juga pintu rahasia itu masih terbuka, yang berarti dungenya belum berakhir. Dan tidak mungkin dia akan pergi begitu saja setelah para bajingan itu membuatnya kehilangan kristalnya. Dia tahu, dia tidak akan bisa menyelesaikan dungeon itu sendirian. Tapi sialan dia akan melakukan apapun yang dia bisa untuk mengacaukan mereka juga. Sebaiknya mereka bersiap karena mimpi buruk akan datang. Protagonis kita melompat masuk tapi ternyata itu adalah tangga dan dia jatuh kehilangan 80 HP. Setidaknya dia berhasil masuk tepat waktu. Dan ya tidak salah lagi, ini adalah dungeon rahasia. Di depannya berdiri kuil goblin. Dan dia ingin tahu kenapa pula makhluk kecil sombong itu duduk di singgasana dengan seringai arogan. Namun dia cukup yakin jika ini adalah dungeon goblin, mungkin tidak akan ada yang terlalu serius pikirnya. Sesuatu yang rahasia pasti jauh lebih sulit dari ini. Jadi, bagaimana dia bisa mengacaukan orang-orang itu kalau mereka hanya berurusan dengan hal-hal yang mudah? Tapi ada yang aneh, suasananya terlalu sepi. Jadi di mana semua orang tiba-tiba dia tersandung sesuatu dan ketika dia melihat ke bawah, itu si kurcaci berlumuran darah. Pria malang itu belum lockout dan dia masih bertanya, apakah tokoh kita punya skill revival? Baik sekali kalau dia mau menolongnya. Tokoh kita menyadari pria itu menekan tombol logout, mungkin mencoba camping di titik spawn dengan harapan mendapatkan hadiah. Benar-benar kurcaci kecil yang serakah. Saat itu juga sistem memberikan peringatan dungeon ini levelnya sangat tinggi, jauh di luar kemampuannya. Dia harus segera pergi. Ekspresinya berubah, dan kemudian dia mendengar jeritan. Suaranya terdengar tidak asing. Dia menoleh dan melihat pria cambuk itu dicengkeram oleh sesuatu yang terlihat seperti keluar dari Attack on Titan. Catherine Lee, dia berada di bawah kaki monster itu, makhluk level 80 bernama Jagar. Seluruh party mereka hanya sekitar level 30, jadi sama sekali tidak mungkin mereka bisa melawan monster seperti itu. Dan monster itu tidak hanya menggigitnya, makhluk itu memutar mulutnya dan mencabik-cabik dengan giginya. Tokoh kita hanya mendengarkan suaranya dengan sangat ketakutan. Dan disinilah bagian tragisnya, banyak game mencoba menambahkan realisme, tapi Gate of the Heavens jauh melampaui itu. Mereka menerapkan sistem sensorik penuh dan yaitu termasuk rasa sakit. Ada beberapa protokol keamanan saat monster memberikan damage, tentu, tapi ceritanya jadi lain ketika lawannya adalah makhluk yang levelnya puluhan tingkat di atasmu. Wanita itu memohon bantuan. Dia hanya menyuruhnya untuk enyah. Apa yang bisa dia lakukan melawan monster level 80? Bagian terburuk dari sistem rasa sakit ini, jika trauma menyerang otakmu, rasa itu tidak akan hilang bahkan setelah karaktermu hidup kembali. Dan dalam kasus ekstrem itu bahkan bisa menyebabkan kematian otak. Mereka menyebutnya pensiun paksa. Sekarang dia menyelinap pergi diam-diam, berbisik bahwa dia tidak mau ikut campur dalam hal ini. Ini bukan salahnya dan tidak mungkin dia akan mencoba menjadi pahlawan. Para bajingan itu yang memanggilnya, biarkan saja mereka mati di sana. Dia berjalan pergi dengan santai, mengatakan bahwa yang terpenting baginya adalah bertahan hidup meskipun sendirian. Tapi kemudian sebuah pesan muncul di atas. Raja Goblin merasakan kedekatan yang aneh dengan sifat pengecut dan kelemahanmu. Sekarang dia menangis, ingusnya meleleh, mencoba mencari tahu omong kosong terkutuk macam apa ini.
Raja Goblin dia melihat ke patung itu dan berteriak apa maksudnya menyebutku lemah dan pengecut. Mana mungkin dia mau jadi seperti ini. Dia tidak memilih untuk menjadi tidak berdaya. Jika dia punya sedikit saja kekuatan, dia tidak akan mencoba lari. Dan begitu saja Catherine Lee hancur lebur. Tokoh kita dulu bermimpi bekerja di suatu tempat di mana orang-orang tidak memandangnya rendah. Dia ingin melawan monster bukan menghabiskan hari-harinya menambang batu, seperti di Minecraft saja. Sepertinya kerabatnya menghilang dan meninggalkannya dengan setumpuk utang dan sejak saat itu, dia tidak pernah mendapatkan satu hal pun yang diinginkannya dalam hidup ini. Terlihat sangat hancur dia berkata goblin sialan itu tidak seharusnya menghinanya. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Memangnya, goblin kecil sombong ini pikir dia siapa menilainya dari tahta itu. Dia sudah muak. Dia dipermalukan di dunia nyata, dia juga dipermalukan di dalam game. Sekarang bahkan bos sampah ini menertawakannya. Baiklah, dia sudah hidup seperti goblin jadi persetan saja kan? Lalu sebuah pesan muncul kau menjadi goblin kehormatan seekor goblin akan membantumu kapan saja. Dia baru saja memenuhi syarat untuk membuka kelas rahasia. Sistem, ingin tahu apakah dia mau menjadi pemanggil goblin masih dengan wajah ingusan dan kebingungan. Dia seperti tunggu apa kelas rahasia. Tidak mungkin dia mau menerima kelas goblin terkutuk itu. Itu adalah hal yang paling dia benci tapi sistem tidak peduli sistem hanya mengatakan kelasnya telah berubah. Selamat, bahkan sebelum dia sempat mengeluh monster raksasa level 80 dari tadi sudah mengendap-endap di belakangnya. Sekarang sudah terlambat, tidak mungkin dia bisa lari lagi. Tanpa pilihan yang lebih baik dia memutuskan karena mereka memberinya sesuatu lebih baik dia langsung menggunakannya. Dia mengaktifkan pemanggilan goblin. Dia hanya berharap tolong demi apapun. Jangan sampai muncul dengan efek yang berlebihan dan mencolok. Dan kemudian goblin itu muncul. Goblin hijau berhidung besar ini memegang palu kecil persis seperti yang diharapkan protagonis kita jelek lemah dan tampak menyedihkan. Sempurna untuk dijadikan pengalih perhatian agar dia bisa kabur. Dia menyuruh goblin kesayangannya untuk maju dan mengalahkan monster itu. Monster level 80 itu menerjang untuk menyerang dan protagonis kita sudah berbalik sambil berkata saatnya untuk lari. Lalu si goblin memberikan damage 999.999 ditambah lebih banyak angka 9 lagi dan langsung menjatuhkan monster itu. Ekspresi wajahnya saat dia sadar tidak tahu apa yang baru saja terjadi. XP meledak di layar dan tiba-tiba terjadi spam kenaikan level. Dia bahkan mempelajari skill baru beri makan goblin dan bepergian dengan goblin. EXP monster itu terbagi, dan si kecil hijau itu hanya menggaruk-garuk kepalanya sambil terus naik level tanpa henti. Protagonis kita benar-benar panik. Bagaimana bisa makhluk hijau jelek ini berhasil membunuh monster itu? Raut wajahnya menjelaskan segalanya. Makhluk kecil aneh ini rupanya datang dengan level maksimal. Di dunia nyata saat pria itu digigit dan gadis itu diinjak, dia tiba-tiba bangun sambil berteriak di kamarnya. Seorang pria berjas berlari untuk menolong dan mencabut headsetnya. Tapi sudah terlambat. Guncangan semacam itu kau tidak akan bisa pulih darinya. Itulah yang mereka sebut pensiun paksa. Kembali ke dalam dungeon, si goblin terus-terusan memberikan damage super besar. Protagonis kita naik level seperti orang gila. Sementara si ancaman hijau berjalan di depan si hidung besar, menghancurkan semua yang terlihat dan protagonis kita berteriak menyuruhnya untuk tenang. Kalau begini terus, dia tidak akan bisa mengumpulkan semua biji mineral kecil yang bagus itu. Lihat nama gremlin ini, Kim Cholsu. Ya itulah sebabnya aku terus memanggilnya si protagonis jagoanku, pahlawan kita. Dan sekarang pria itu sudah mencapai level 31. Dia berkomentar bahwa dungeon ditandai sebagai selesai saat goblinnya mengalahkan monster level 80 itu. Tapi anehnya karena seluruh partinya mati, satu-satunya cara dia bisa keluar adalah dengan mati juga. Sepertinya dungeon ini mengalami bug, setidaknya si hijau memanfaatkannya sebaik mungkin, tidak hanya membunuh segalanya, tapi juga menambang semuanya. Sementara si goblin belum naik satu level pun, protagonis kita sudah di level 31. Satu-satunya hal aneh, tidak ada info yang muncul tentang summon ini. Tapi ayolah, setelah semua yang dilakukan makhluk itu tidak mungkin levelnya rendah. Berdiri di sana dengan ransel terpas, dia berpikir ini pasti bug. Dan jika ini memang bug, maka sialan, lebih baik dia farming sebanyak mungkin sebelum ada yang memperbaikinya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi inilah gerbang surga yang sesungguhnya. Lalu adegan beralih ke sebuah bank.
Seseorang memanggil nomor 36 dan memberitahu protagonis kita bahwa dia mendapatkan total 97.000 dan bertanya apakah mereka bisa mentransfernya ke rekeningnya. Dia mengiyakan. Ternyata, gamenya sudah begitu besar sekarang sehingga kau bisa langsung masuk ke bank dan menjual item kepada staf. Tetapi dia memberitahu wanita itu bahwa dia ingin mengirim uangnya ke rekening yang berbeda dan juga punya beberapa item lagi untuk dijual. Dia dengan santai menyebutkan bahwa dia menjual membran di jantung Geiger Monster level 80 itu. Wanita itu panik melihat sekilas informasinya dan langsung lari begitu saja meninggalkannya menggaruk hidung. Bingung kenapa wanita itu meninggalkannya begitu saja. Pria lain datang menawarkan teh bertanya apakah dia menikmati kunjungannya. Pria ini dia bukan manajer bank. Protagonis kita mengatakan tehnya sangat dingin, dan pria itu meminta maaf, mengatakan dia lupa merebusnya. Tetapi yang ingin diketahui oleh pria kita ini hanyalah siapa manajer ini dan apa maunya. Dia di sini hanya untuk menukar item dengan uang tunai itu saja. Tetapi pria botak itu mengatakan dia yakin ada tempat yang lebih baik baginya untuk menaruh uangnya. Dan dia pikir protagonis kita bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Meninggalkan semua itu di rekening bank biasa akan sia-sia. Itulah sebabnya dia di sini untuk menawarkan beberapa peluang investasi. Pria kita mengatakan dia mengerti. Menghasilkan uang itu penting bagi semua orang, tetapi manajer itu tidak perlu datang secara pribadi untuk menawarinya sesuatu. Maksudku, ayolah. Dia berpikir paling banyak dia menghasilkan berapa mungkin 1 juta. Pria botak itu sejujurnya memberitahunya, ya sepertinya kau tidak tahu betapa berharganya. Barang yang kau bawa sebenarnya. Ternyata jantung dan membran Geiger saat ini dihargai 220 juta. Pria kita langsung mengangkat goblin itu ke udara dan berteriak 10%, ini hanya menutupi 10% dari utangku. Ya Tuhan, anak ini punya utang sebesar negara Korea. Ini tidak normal. Bagaimana bisa 10% bernilai 220 juta? Dia mencoba mengatakan goblin itu menggemaskan, oke jujur saja. Tidak semenggemaskan itu, tapi kau tidak bisa menjual sesuatu seperti itu, dan berpura-pura itu bukan apa-apa. Bagian terburuknya adalah sekarang, dia berjalan melewati kota dengan makhluk kecil aneh yang menjilati pagar ini, dan entah kenapa dia tidak bisa menghilangkannya secara alami. Semua orang menatap dan berbisik kenapa ada goblin berjalan di kota apa yang terjadi, tapi hey, setidaknya sekarang dia bukan makhluk terjelek yang berjalan-jalan. Itu sebuah kemenangan. Tapi si goblin terus saja berteriak dan berteriak sampai tiba-tiba dia membeku. Seseorang berkata apa-apaan itu adalah seorang pria berambut merah dengan pedang di punggungnya. Bertanya mengapa ada monster di jalanan kota. Rupanya nama pria itu adalah Paton Sang Pemusnah. Seketika pria kita tahu orang ini pasti kuat, tetapi juga bertanya-tanya siapa yang memberinya gelar itu. Seseorang menyahut dan berkata, dia memberikannya untuk dirinya sendiri. Hanya itu yang perlu dia dengar. Orang ini jelas tidak waras. Protagonis kita mencoba menjelaskan bahwa si hijau itu sebenarnya bukan monster, tetapi Paton tetap menyerbu, masuk hanya untuk dihantam tepat di wajah dengan 99.999 dan terlempar ke dinding pingsan seketika. Semua orang yang menonton ya mereka semua melihatnya. Sang pemusnah baru saja dimusnahkan. Sekarang pria kita panik, karena jika orang-orang tahu, dia yang memanggil goblin itu seluruh kota akan mengejarnya. Tiba-tiba seorang pria berambut biru muncul mengatakan bahwa Patton mempermalukan dirinya lagi seperti biasa. Dia menambahkan bahwa goblin itu bahkan tidak layak untuk dilawan. Tunggu dulu siapa gadis pemanah dengan bidikan sempurna itu. Protagonis kita dengan cepat menyadari situasi ini mulai tidak terkendali. Goblin miliknya secara resmi menjadi musuh publik nomor 1. Dia mencoba menenangkan mereka mengatakan bahwa dia sendiri yang akan mengurus makhluk itu. Tapi unik pria berambut biru itu ingin tahu siapa dia dan mengapa dia ikut campur. Protagonis kita terus memohon kepada mereka, memberitahu mereka semua untuk tidak mengeroyok si goblin. Maksudku betapa menyedihkannya jika satu regu penuh mengejar sesuatu yang begitu sederhana, tapi tentu saja goblin itu sudah muak. Dia mengambil sebuah batu dan melemparkannya tepat ke salah satu rekan tim unik. 999 kematian instan selamat tinggal. Dan sekarang si goblin dan protagonis kita berlari kencang, mereka tidak bisa tinggal di sini lagi. Dia pikir memiliki goblin level maksimal akan berarti masa depan yang cerah. Ternyata segalanya tidak akan semudah itu.
Dia berlari melintasi kota sampai seorang pria tua membuka pintu menyuruhnya masuk dan berkata, "Dia akan menjelaskan semuanya nanti. Protagonis kita masuk, tapi tunggu, orang ini punya gelar sang penipu." Jadi sekarang dia tidak yakin apakah orang ini akan menusuknya dari belakang atau tidak. Lalu sebuah pesan sistem muncul. Raja Goblin terkesan kau mengalihkan perhatian musuh-musuhmu sehingga goblinmu bisa mendaratkan pukulan. Atas taktik cerdasmu kau mendapatkan poin Goblin. Dia ingat bagaimana Raja Sialan itu menyebutnya lemah, vulgar, dan tidak berharga saat pertama kali mereka bertemu, dan sekarang dia memanggilnya penipu. Pertama-tama dia tidak melakukan kesalahan apapun, jadi kenapa dia harus hidup seperti ini? Kenapa semua orang menghinanya? Kau mengerti, Goblin? Semuanya dimulai ketika para bajingan itu menambahkannya ke party mereka, mengkhianatinya, dan meninggalkannya untuk mati. Jadi sekarang dia memanggil goblinnya, menyuruhnya untuk mendengarkan baik-baik. Dia sudah muak dihina, dia sudah muak disebut lemah. Mulai sekarang, mereka akan menghancurkan guild orang itu bersama-sama. Dan sejujurnya dia juga jauh lebih jelek daripada si goblin. Sementara itu di atas atap, gadis pirang itu berayun ke sana, kemari bertanya, apakah Unik benar-benar perlu ikut hanya untuk membunuh anak itu dan goblinnya? Dia memberitahunya untuk tidak lengah. Patton mungkin yang terlemah di antara mereka semua, tapi dia tetap tidak bisa dikalahkan dengan satu serangan. Pasti ada yang aneh dengan goblin itu. Saat itu juga mereka mendengar teriakan. Pria yang mencoba menyelinap ke arah protagonis kita tadi, tiba-tiba jatuh tewas tepat di samping mereka. Sebelum Unik sempat berkata apa-apa, goblin itu sudah berada di sisinya. Dia akhirnya berhasil bereaksi dan melancarkan serangan, tapi sepertinya serangan itu menghasilkan kerusakan 0. Saat itulah dia teringat temannya yang terkena serangan 99.999 dan sekarang dia yakin ini bukan semacam bug. Dan sekarang si goblin semakin mendekat dan dia tahu jika dia terkena habislah dia. Tapi Gion melepaskan panah cepat tepat pada waktunya dan berhasil menangkis serangan itu. Dia berteriak padanya untuk berhenti panik dan membuat dirinya terbunuh oleh seekor goblin. Itu akan sangat memalukan, pikir Unik dalam hati. Tentu saja semua orang tahu goblin adalah makhluk yang lemah. Jadi bagaimana bisa makhluk kecil bodoh ini menghasilkan jutaan kerusakan? Dia tidak tahu trik macam apa yang dilakukan anak itu, tapi dia mengaktifkan skill bernama amarah ekstrem. Itu membuatnya 90% lebih lambat, tapi menjamin setiap serangan akan mendarat sebagai serangan kritikal. Gion bertanya mengapa dia bertindak sejauh itu. Itu hanya seekor goblin. Dia menyuruhnya untuk tenang, ini hanya skill pasif, dan biayanya juga tidak banyak. Lalu dia mengganti gaya mengeluarkan belati kembar. Gaya ini meningkatkan kerusakan tapi mengurangi peluang serangan kritikal. Dia mulai menyiapkan kombonya, menyuruh gadis itu bersiap-siap. Dia setuju tapi mengatakan mereka harus bergegas dan mengakhirinya. Mereka tidak boleh membiarkan orang melihat mereka menggunakan daya tembak sebesar ini pada seekor goblin. Dia menembakkan hujan panah sementara rekannya maju menyerang dengan kekuatan penuh dan siap. Dia berteriak bahwa kesenangan sudah berakhir. Goblin itu tamat, dia mendaratkan serangan telak dan itu tidak menghasilkan apa-apa, 0 kerusakan. Dia membeku, bingung. Goblin itu berbalik menatapnya, dan hal berikutnya yang dia tahu, dia terhempas ke dinding dengan kekuatan luar biasa yang sama. Dari bayang-bayang protagonis, kita melangkah keluar dan bertanya, siapa bilang ini akan berakhir dalam satu serangan? Gadis pirang itu tampak kaget mencoba memahami makhluk apa ini. Dia memberitahunya dengan jelas, itu adalah goblin yang dia panggil. Dia menatapnya tertegun bertanya bagaimana mungkin seekor goblin memiliki kekuatan semacam ini. Pria menyebalkan itu yang seolah-olah menjadi anggota terkuat Guild Evil Tongue melangkah maju. Dia memberitahu gadis itu bahwa itu bukan urusannya sekarang. Yang penting adalah dia marah. Gadis itu bertanya apa yang telah mereka lakukan padanya, dan dia menjawab bahwa itu salah gadis itu karena terlalu menarik. Dia menatap benar-benar bingung dan menyuruh si mesum itu untuk menjauh. Dia menepisnya mengatakan bukan itu maksudnya. Dia marah karena mereka menyerangnya lebih dulu dan sekarang gadis itu akan membayarnya. Dia berteriak minta tolong, memanggilnya orang aneh. Dia dengan cepat menyadari bahwa situasi ini mengarah ke arah yang paling buruk. Dia menoleh ke goblin dan menyuruhnya membuat gadis itu berhenti berteriak. Tetapi pada saat itu beberapa petualang di jalan berteriak bertanya apa ada orang lain yang mendengar teriakan. Salah satu dari mereka menunjuk ke atas mengenalinya. Hei, bukankah itu pria yang tadi? Yang bersama goblin itu? Pemuda kita melihat sekeliling dan menyadari semua orang sedang menonton.
Saatnya untuk pergi dari sana, tapi masalahnya alih-alih membungkamnya dengan cara yang bersih. Goblin itu hanya berdiri di sana dengan canggung membekap mulutnya. Seluruh adegan itu terlihat mengerikan. Orang-orang pun langsung berteriak bahwa anak itu menggunakan goblinnya untuk membunuh anggota Guild Evil Tongue dan sekarang dia mencoba menyerang seorang gadis tak berdaya. Dia berdiri di sana dengan wajah datar sudah tahu ini gawat benar-benar gawat. Dan reputasinya sudah tidak terlalu bagus di server ini. Dia menyuruh Goblin untuk berhenti dan melepaskan gadis itu. Anehnya kerumunan itu sepertinya tidak sadar bahwa dialah yang memanggil Goblin itu. Mereka justru berpikir dia sedang melindunginya dengan berani maju menghadapi makhluk yang memusnahkan setengah guild. Goblin itu pun mundur, dan gadis pirang itu tertinggal di sana sambil terisak-isak di sebelah protagonis kita yang sudah sadar hidupnya tamat. Tidak mungkin dia bisa lolos begitu saja dari sini. Orang-orang di bawah mulai menyorakinya menyuruhnya untuk tidak menyerah sekarang. Mereka bilang dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya dan dia harus terus berjuang dengan berani. Sang protagonis mencoba memahami mengapa semua orang tiba-tiba menyorakinya. Saat itulah dia sadar orang-orang ini tidak tahu bahwa dialah yang memanggil Goblin itu. Dulu saat Goblin itu membunuh pria pertama, dia melangkah maju dan berkata akan menangani makhluk itu dan tidak ada yang perlu khawatir. Lalu saat gadis pirang itu dalam bahaya, dia maju lagi mengatakan semuanya sudah berakhir. Di mata mereka, dia adalah seorang pahlawan, mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan seorang wanita, atau lebih tepatnya, menyelamatkannya dari monster yang dalam kasus ini adalah si hijau kecil itu. Satu-satunya kelemahan dalam citra pahlawan ini adalah gadis pirang itu, dan dia berpikir tidak mungkin gadis itu mau mati dalam kesakitan. Seperti rekan-rekan guildnya jadi lebih baik, dia diam saja tentang pria itu dan si Goblin. Dia hanya mengangguk dan berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Lalu protagonis kita memanggil si Goblin dan mengatakan betapa beraninya dia menyerbu kota yang damai ini meskipun dia hanyalah monster yang kesepian. Dia berkata penderitaan yang dibawanya berakhir sekarang. Pada saat itu dia mengaktifkan skill Goblin Walk, sebuah rantai bercahaya muncul dan menarik si Goblin jatuh ke tanah. Si Goblin terbanting ke lantai dan protagonis kita segera berlari sambil menyeret si Goblin. Semua orang yang menonton terkejut. Skill macam apa itu? Sebuah rantai yang bisa menahan makhluk yang telah membantai pemain level tinggi. Tapi pada kenyataannya, skill itu tidak melakukan sesuatu yang istimewa, itu benar-benar hanya membuatnya bisa berjalan-jalan dengan Goblin, tidak ada yang lain. Satu-satunya hal yang sebenarnya dilakukannya adalah memperbaiki suasana hati si Goblin. Dia sedikit lebih bahagia saat skillnya aktif. Si pirang yang menonton dari atas dan yang lainnya berasumsi bahwa untuk menangani makhluk sekuat ini, dia setidaknya harus berada di atas level 50. Armoy tahu dia tidak bisa berpura-pura membunuh si Goblin, jadi dia mengubah taktik. Dia menggunakan skill beri makan Goblin, melempar sosis ke kejauhan, dan menyuruh si Goblin untuk mengambilnya. Kemudian dia berteriak agar penduduk kota menutup gerbang dan si Goblin pun terkunci di luar. Semua orang di dalam ragu-ragu, tidak yakin apakah ini sudah berakhir, tapi dia menyeka dahinya. Berbalik ke arah mereka dan bertanya, apakah semua orang di kota sudah aman sekarang? Para penduduk kota bersorak dan dia akhirnya lega. Masalah pertama beres. Lalu wanita pirang itu muncul memberitahunya bahwa semua rekan guildnya terbunuh dan hidup kembali di zona awal. Dia satu-satunya orang yang tahu tentang hubungannya dengan Goblin itu. Pria itu meliriknya dan wanita itu memberinya tatapan yang manis dan tulus sambil bersumpah lagi dia tidak akan bicara, tapi si protagonis tidak mau mengambil risiko. Dia memperingatkannya di zona respawn, semua orang punya nyawa tak terbatas dan dilindungi dari pemain dan monster. Tapi, begitu kau mengkhianatiku, hanya disitulah satu-satunya tempat kau bisa hidup karena aku akan membunuhmu kemanapun kau pergi. Wanita itu sudah menangis bersumpah tidak akan melakukan apa-apa, dan setelah itu dia kembali ke rumah berpikir dalam hati ini tidak seperti yang dia bayangkan. Dia melihat gambar Goblin yang konyol ini dan bergumam bahwa mendapatkan hadiah kamar yang bagus karena melakukan perbuatan baik membuatnya sedikit bangga dengan bakatnya. Teringat gadis yang tadi dia menghela napas dan berkata sayang sekali dia tidak punya kekuatan untuk menyelamatkannya. Menurutnya gadis itu sangat seksi. Dia bangkit teringat bahwa dia mendapatkan poin Goblin sebelumnya. Aku akan mulai memanggilnya dengan nama yang digunakan sistem yaitu Kim, karena jelas tidak ada yang pernah memanggilnya dengan nama aslinya.
Ngomong-ngomong, dia berpikir poin ini pasti berfungsi seperti poin kelas, dan ketika dia memeriksanya, dia melihat toko skill Goblin terbuka. Semua kemampuannya terkunci kecuali satu, jadi dia membelinya. Saat dia menggunakannya, si Goblin muncul tepat di depan wajahnya dan menanduknya dengan hidungnya yang besar. Saat itulah dia menyadari bahwa skill pertama ini lebih seperti pemanggilan kembali. Skill ini tidak benar-benar memanggil si Goblin dari awal, hanya menariknya mendekat saat dia berada jauh. Masalahnya sekarang, si Goblin seharusnya berada di luar kota tapi sekarang ada di kamarnya. Orang-orang di luar mulai mengetuk pintu, menanyakan apakah dia baik-baik saja. Dia memberitahu mereka bahwa dia baik-baik saja, tidak perlu khawatir. Lalu dia berbalik ke arah si Goblin dan berkata, "Hei, tenanglah. Singkirkan senjata itu dan jangan pukul siapapun." Beberapa saat kemudian pemuda kita mengatakan kalau Goblin itu tidak benar-benar melakukan kesalahan. Semua orang telah memperlakukannya seperti sampah, menyerangnya tanpa alasan. Sebenarnya mereka berdua, mereka benar-benar sama. Tapi kenapa pula dia tidur berpelukan dengan Goblinnya? Situasi terkutuk macam apa ini? Dia bergumam bahwa dunia ini benar-benar penuh dengan orang yang lebih buruk dari monster manapun. Lalu adegan beralih ke sebuah pub. Seseorang menyapa bajingan yang kemarin dan saat protagonis kita masuk, seluruh tempat menyambutnya seperti pahlawan. Orang yang menyelamatkan anggota Guild Avilton. Yumi memberitahunya bahwa tidak ada alasan untuk membantu, terutama setelah dia menegaskan bahwa mereka adalah musuh. Tapi tetap saja dia berterima kasih. Pria berkerudung di belakang mereka menyuruh si pirang untuk tenang. Dia tidak berpikir anak itu pernah berniat untuk bertarung. Tapi dia gemetaran ketakutan kalau Goblin itu bisa muncul kapan saja. Skim kemudian mengatakan bahwa seperti yang mungkin sudah mereka duga, dia membantu mereka bahkan setelah mereka mengabaikannya karena dia membutuhkan sesuatu. Pria itu menjawab bahwa tidak peduli apa yang dia inginkan, dia harus langsung memintanya. Mereka tidak bisa begitu saja mengabaikan tindakan seperti itu dari seseorang yang telah menyelamatkan salah satu dari mereka. Skim menjelaskan bahwa sebanyak apapun dia melakukan farming, dia tidak bisa naik level lagi di zona pemula. Dia sudah melewati level 30. Dia akan menuju ke area berikutnya dan dia membutuhkan bantuan mereka. Yuniak bertanya, apakah dia membicarakan Florinel? Dia kenal seseorang yang sempurna untuk itu. Saat itu juga seorang pria tua di meja sebelah mereka menimpali mengatakan bahwa dialah orangnya, dan raut wajah Skim menjelaskan semuanya. Itu adalah orang yang sama yang menusuknya dari belakang. Pria itu mencoba menutupi label namanya agar Skim tidak membacanya, tetapi Skim sudah tahu dan menuntut untuk tahu apa yang sedang dia lakukan di sini. Pria tua itu mencoba meredakan situasi, mengatakan itu semua hanyalah kesalahpahaman. Sekarang setelah dia mendengar bahwa Skim katanya mengalahkan Goblin itu sendirian, dia yakin Skim jauh lebih kuat dari yang dia kira. Mungkin bahkan lebih kuat dari semua orang di ruangan itu. Sebagian besar dari mereka berada di level 28, tetapi ada satu orang di sudut ruangan. Skim yakin jika orang itu menyerangnya, dia tidak akan selamat. Pria tua itu mulai menjelaskan di zona pemula seperti yang ini. Ada 5 dungeon seperti area padang rumput dengan slime tambang di hutan dan sebagainya. Tempat-tempat di mana para pemain bisa melakukan grinding dan menaikkan level, tetapi jika dia ingin meninggalkan wilayah left, dia harus menyelesaikan sebuah dungeon raid. Berbeda dengan dungeon terbuka, dungeon raid memiliki gerbang waktu. Mereka hanya buka dan tutup pada jam-jam tertentu, ditambah lagi ada batasan jumlah orang yang bisa masuk dan jumlah percobaan yang terbatas, karena itu adalah tantangan terakhir sebelum maju ke wilayah berikutnya. Kebanyakan orang lebih suka grinding dan mencapai level maksimal sebelum masuk. Yuniak berdiri dan menjelaskan bahwa dungeon Leviathan hanya buka sebulan sekali, dan itulah sebabnya mereka semua berkumpul di pub malam sebelumnya. Skim bertanya, apakah ini berarti seperti yang dia pikirkan, dan pria itu mengonfirmasinya. Goblin sialan itu benar-benar merusak rencana mereka, dan sekarang mereka semua terjebak di left selama sebulan ke depan. Semua orang berbalik menatap Skim dengan tajam. Jika mereka terjebak, begitu juga dia. Dia menghasilkan lebih dari $200.000 dari monster level 80 itu. Goblin miliknya jelas merupakan salah satu hal terkuat dalam game. Tapi dia terjebak di sini tanpa melakukan apa-apa. Skim meraih Yuniak dan menyuruhnya untuk berhenti main-main. Pasti ada jalan keluar, dia tidak bisa menyia-nyiakan waktunya yang berharga, tetapi Yuniak hanya mengangkat bahu dan berkata semua orang sudah kesal. Mereka membuang-buang waktu dan lagi pula dia sudah membayar utangnya dengan memberi Skim satu petunjuk, itu jadi cukup sudah.
Dia tidak mau ikut campur lagi. Yang lain pergi satu persatu. Gadis pirang itu diam sejenak melirik Skim, lalu berjalan pergi dengan pinggul bergoyang. Saat semua orang pergi tebak siapa yang masih berdiri di sana, si goblin hanya menatap. Skim balas menatap. Ada apa denganmu hidung besar? Tiba-tiba goblin itu tampak bingung, sepertinya dia merasakan sesuatu datang dari hutan dan begitu saja sebuah portal bos penyerbuan terbuka entah dari mana. Sebuah pesan sistem muncul untuk semua orang dan tidak ada yang tahu bagaimana ini bisa terjadi. Eun-hyuk dan Skim sama-sama memikirkan hal yang persis sama. Apa-apaan yang sedang terjadi ini, kawan, kurasa ini adalah seri dengan chapter terpanjang yang pernah kulihat. Aku baru membaca 4 sejauh ini. Apa-apaan ini, Paton si rambut merah ngeri karena benda itu benar-benar muncul hanya dalam 1 hari. Sekarang semua orang berkumpul di depan portal dan Eun-hyuk ingin tahu berapa banyak orang yang sudah masuk. Pria tua yang mencurigakan itu bilang tidak ada. Itu karena semua orang yang bisa masuk sudah melewatinya kemarin. Ini adalah hal yang baik sekaligus buruk, karena itu berarti hanya mereka yang akan melewatinya sekarang. Tepat saat itu jagoan kita muncul mengatakan dia sudah tahu. Mereka membohonginya. Mereka semua memberitahunya bahwa dia harus menunggu sebulan hanya untuk mengkhianatinya dan meninggalkannya. Dia mengakui bahwa dia bodoh karena mempercayai orang-orang yang sama kacaunya dengan dirinya, terutama setelah semua yang telah dia lalui. Si pirang panik bersikeras bahwa mereka tidak berbohong. Ini benar-benar seperti biasanya, hanya saja kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dia tampak siap untuk memulai pertarungan, tetapi Eun-hyuk hanya berkata, ya ada sesuatu yang berubah. Lalu dia bertanya, jadi kau ikut atau tidak? Skim bilang tentu saja dia ikut. Masa dia hanya akan duduk diam sementara mereka pergi dengan semua jarahan? Eun-hyuk berterima kasih padanya, tetapi mengatakan ada sesuatu yang perlu dia jelaskan terlebih dahulu. Menurut info yang mereka dapatkan, mereka akan menghadapi bos penyerbuan yang dikenal sebagai Reverend. Itu berarti begitu mereka masuk, mereka akan langsung berhadapan dengannya. Meskipun begitu, semua orang masih cukup percaya diri karena bosnya sedikit di bawah level mereka saat ini, jadi mungkin mereka bisa mengatasinya. Paton berkata, pemimpin guild mereka mungkin tidak ada, tetapi sisa dari mereka sudah lebih dari cukup. Mereka semua melompat masuk bersama mengatakan ini akan selesai dalam 10 detik. Yumiya melangkah maju dan memanggil sisa guild untuk mengikutinya. Skim menoleh ke goblin yang bersembunyi di balik sebuah peti dan menyuruhnya untuk tetap bersembunyi. Akan jadi masalah besar jika orang-orang tahu mereka bekerja sama. Tapi jangan khawatir, kali ini dia akan tetap waspada. Dia tidak akan dikhianati lagi seperti yang dilakukan gadis itu. Oh, dan lihat itu, dia sudah membeli kristal penyembuhan tingkat lanjut lagi. Cukup main-mainnya. Dia berlari kencang, melewati portal dan memasuki Dunyan. Begitu dia melangkah masuk, dia langsung berhadapan dengan bos baja raksasa. Level 40 dan semua orang berlarian dalam kepanikan total. Ada yang tidak beres, ini bukan yang seharusnya mereka masuki. Yumiya berbalik dan menuntut pria tua itu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pria itu mengklaim dia tidak tahu mengapa keadaannya berubah. Shigen memanggil Kim Cholsu. Ya, kita akhirnya tahu nama asli jagoan kita. Dan menyuruhnya lari ke pintu keluar. Tapi dia berbalik dan bertanya apakah dia bercanda. Kenapa semua orang mencoba kabur dari dungeon rahasia? Apa mereka tidak tahu hadiah seperti apa yang ditawarkan tempat seperti ini? Yang lain bilang ya mereka tahu, tapi bosnya level 40. Tidak ada kemungkinan mereka akan selamat. Si jagoan kita menyuruh mereka semua untuk tenang. Itu hanya perbedaan 10 level, bukan apa-apa. Tidak akan ada yang dipaksa pensiun hanya karena perbedaan seperti itu. Paling parah mereka hanya akan muntah sedikit darah, bangun beberapa hari kemudian dengan babak belur. Benar-benar sepadan dengan risikonya, tapi jelas tidak ada yang setuju. Mereka sudah lari menuju pintu keluar. Kim tidak membuang waktu, dia mengaktifkan skill rally untuk menarik goblin ke dalam dungeon bersamanya, tapi tidak terjadi apa-apa. Entah kenapa skill itu tidak bekerja, dan si bos menyerang lurus ke arahnya. Dia terus memanggil goblin dengan panik, lalu tiba-tiba dia terkena 4.800 damage dan tumbang. Paton menatap tak percaya, bertanya-tanya, bagaimana si bodoh ini bisa mengalahkan goblin itu? Eun-hyuk mengaku, dia juga tidak tahu. Tapi saat ini, satu-satunya hal yang penting adalah portalnya sudah tertutup dan itu aneh. Biasanya hanya gerbang raid yang menutup secepat itu. Pria tua itu angkat bicara mengatakan semua orang meremehkan situasinya.
Sebuah raid tidak peduli seberapa kecil kemungkinannya juga bisa menjadi dungeon rahasia yang berarti mereka tidak hanya melawan boss raid biasa. Mereka berhadapan dengan bos dari dungeon raid rahasia dan sekarang mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Kim yang pingsan mulai batuk darah. Game ini brutal. Rasa sakit karena mati oleh bos yang 10 level di atasnya jauh lebih buruk dari yang dia duga. Dan yang lebih parah lagi, dia benar-benar lupa menggunakan poin statusnya. Dia hanya berasumsi Goblin akan menangani semuanya. Masalahnya dia tidak bisa memanggil Goblin karena portalnya tertutup. Dia tidak percaya akan melewatkan kesempatan seperti ini. Kesempatan luar biasa untuk meraup semua hadiah itu. Unyuk di sisi lain sangat bersemangat. Dia memanggil semua orang dan memberitahu mereka sudah waktunya untuk memulai perburuan. Kim yang berdiri di dekatnya diam-diam memperhatikan dan mendengarkan semuanya. Kemudian, GM memberikan buff pada semua orang meningkatkan kecepatan mereka secara keseluruhan. Pria tua itu berada di samping, memberitahu semua orang untuk menjaga urutan serangan dan mencoba mencari tahu kelemahan bos dengan buff yang mereka dapatkan dari GM. Tidak mungkin mereka akan kalah. Sang protagonis bertanya-tanya mengapa pria itu tidak diam saja dan bertarung daripada berdiri di sana sambil berpidato. Dua anggota Vanguard melompat ke kaki bos dan meluncurkan diri ke arah kepalanya. Heomi menggunakan skill bernama Shadow Slash dan Patton mengikutinya dengan chain cut miliknya. Mereka menjelaskan bahwa setiap monster memiliki setidaknya satu titik lemah dan chain cut mengenai 16 titik berbeda jadi pada dasarnya dijamin akan menemukannya. Eun-hyuk bertanya apakah dia menemukannya, tapi Patton menjawab bahwa sayangnya semua serangannya menghasilkan 0 damage. Saat itulah, Eun-hyuk berkata, hanya ada dua kemungkinan penjelasan, entah pertahanannya sangat tinggi atau sebelum dia selesai bicara. Bos mengayunkan serangan berat gaya Levi dan mendaratkan 1800 damage tepat di kepala Yumiok. Jadi ya, itu menyingkirkan kemungkinan pertama. Bos itu memiliki 28.000 HP. Sejujurnya tidak terlalu buruk. Cukup berikan beberapa serangan telak dan selesai. Penjelasan kedua adalah bahwa bos itu memiliki skill pasif bernama Hatred of the Weak. Setiap serangan yang menghasilkan kurang dari 5% dari total HP-nya akan dianulir sepenuhnya. Patton bergumam bahwa mereka tamat. Yumi adalah satu-satunya yang cukup kuat untuk menembus ambang batas 5% itu melawan bos level 40 tapi pria tua itu tidak setuju. Dia berkata, Eun-hyuk bukan satu-satunya yang memiliki skill tingkat atas. Ada orang lain yang bisa memicu jurus pamungkas di bawah kondisi yang tepat. Saat itulah, dia maju mengisi panah pembawa kematian. Dia mengorbankan HP untuk menarik energi, semakin banyak yang dia korbankan semakin besar damage yang akan dihasilkan. Adam berteriak jika dia butuh waktu dia akan mengulurnya untuknya. Dia meneriakkan seruan perang memancing semua monster di sekitarnya. Dalam benaknya bos Rake datang langsung ke arahnya dan Kim berpikir orang ini gila. Seharusnya dia lari menyelamatkan diri dan bukan mencoba menahan monster ini. Bos itu menghantamnya secara langsung. Dia menerima 1000 damage tapi dia benar-benar berhasil menahannya. Kim ingin bersorak tapi pria tua itu memperingatkannya untuk tidak lengah. Jika mereka ingin rencana ini berhasil mereka tidak boleh membuat satu kesalahan pun. Ternyata Patton telah menggunakan skill berbagi damage dan pria tua itu juga menerima sedikit serangan. Tetap saja Kim melihat kelompok seadanya ini dan berpikir orang-orang ini benar-benar berjuang keras. Dia menyadari mereka semua level rendah dan tidak memiliki kelas rahasia, namun mereka bertahan layaknya profesional. Yumi sangat fokus berteriak bahwa selagi kedua warrior mengalihkan perhatian bos, dia dan pasukan asasin akan menggunakan pengurangan pertahanan untuk melemahkannya. Kim mulai bertanya-tanya bagaimana sekelompok yang katanya pemain rata-rata bisa sekuat ini. Mungkin seperti inilah kekuatan guild yang sebenarnya. Dengan kecepatan ini, mereka benar-benar akan membunuh bos itu. Dan sementara itu dia terbaring mati tidak mendapatkan satupun hadiah. Untungnya, dia masih memegang kristal penyembuh di tangannya. Patton sedang bertahan saat tiba-tiba bos itu ragu sejenak. Patton bertanya apa yang terjadi. Para monster beralih target dan lihat siapa yang baru saja berdiri. Kim bergumam bahwa dia tidak tahan lagi melihat kelompok pecundang ini bergerak tak karuan. Dia akan turun tangan karena dialah pemain dengan level tertinggi di sini.
Lama sekali tapi protagonis kita akhirnya resmi memasuki pertarungan. Tapi tepat saat dia mengatakan itu, bos itu mengeluarkan serangan area yang dahsyat melenyapkan 4 anggota party seketika. Semua orang langsung menanyakan hal yang sama. Kenapa pula orang ini butuh waktu begitu lama untuk bangkit? Pasukan assassin yang membantu terlempar jauh ke seberang medan perang. Salah satu dari mereka mendarat tepat di depan Patton. Patton berteriak menuntut untuk tahu bagaimana bajingan itu bisa membiarkan rekan satu timnya terluka seperti itu. Pria botak itu menyuruhnya untuk tetap tenang dan fokus pada monster itu. Sekarang bukan waktunya untuk kehilangan kendali, tapi Patton gegabah. Dia langsung menggunakan tebasan pamungkasnya. Yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah pukulan dahsyat dari bos yang menghasilkan 3.800 damage dan membuatnya terhempas ke tanah. Dan masih menyisakan 2.400 damage untuk pria tua itu. Dan dengan itu Patton benar-benar tewas. Pria tua itu berteriak bahwa protagonis kita merusak seluruh rencana. Tapi Kim balas berteriak bahwa dia tidak ada hubungannya dengan itu. Namun Uni menjelaskan, seruan perang Patton menarik perhatian bos. Skill itu memaksa monster untuk berhenti menargetkan healer dan kelas support. Tapi saat Kim muncul kembali di medan perang itu mengatur ulang agro bos, dan sekarang monster itu mulai menargetkan semua orang lagi. Para assassin di dekatnya bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Sementara itu, GM masih sedang merapal mantra mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan. Dia telah mengisi skillnya selama ini tapi HP-nya sudah turun menjadi 46%. Uni menyuruhnya untuk tetap tenang. Jika dia menembak terlalu cepat, mereka akan kehilangan satu-satunya kesempatan untuk menang. Masalahnya adalah mereka mencoba menumpuk tanda di titik lemah bos, tapi mereka butuh 5 dan baru mendapatkan 3. Jadi Yuminuk memutuskan dia akan menanganinya. Dia menyuruhnya untuk tidak membatalkan skill itu apapun yang terjadi. Dia berdiri di sana nyaris tidak kuat bertahan, menarik busurnya sementara darahnya terus terkuras. Kim diam-diam melangkah ke sampingnya bertanya-tanya bagaimana dia bisa membantu temannya. Tapi sebelum dia bisa melakukan apapun wanita itu membentak. Dia bilang kalau Kim tidak berguna tanpa goblin itu. Jadi lebih baik dia tidak melakukan apa-apa atau dia hanya akan memperburuk keadaan. Dan sekarang dia hanya berdiri di sana dengan perasaan hancur. Mencoba memahami kenapa dia diperlakukan seperti sampah hanya karena dia tidak membawa goblin itu. Ini salah mereka, dia tidak bisa memanggilnya. Merekalah yang menghalanginya keluar dari portal. Dia menatap tanah menggertakkan giginya sambil berpikir kenapa dia yang diperlakukan seperti ini. Padahal dialah satu-satunya harapan mereka untuk menang. Baiklah kalau itu mau mereka. Biar saja mereka semua hancur tanpanya. Dan seperti yang diprediksi Yuhia bos itu beralih target dan mulai menyerbu ke arah Gianna saat dia masih merapal kemampuannya. Dia tahu bos itu akan mengincar pemanah lebih dulu. Tobi menyerang menghasilkan 1920 kerusakan menggunakan skill pedang ganda miliknya. Bos itu terus menyerbu, dia menabrak dinding, mendorong mundur dan melompat dengan serangan lain mengurangi 1912. Dia tahu jika dia menjadi orang yang memberikan kerusakan terbesar, dia akan menarik perhatian penuh bos itu dan akhirnya bos itu berbalik. Sekarang Kim telah resmi menjadi target. Meskipun bos itu hanya punya 3 titik lemah itu seharusnya cukup untuk mengulur waktu agar skill Gion bisa aktif. Dia mengaktifkan penghindaran cepat yang seharusnya membuatnya kebal terhadap serangan fisik selama 3 detik. Atau setidaknya itulah yang seharusnya terjadi. Ternyata, dia tidak punya cukup mana, dan saat itu juga dia terkena serangan telak di dada. Kecuali Yumiok menghalangi jalan dan mati seketika tepat di depannya. Kim menatap, benar-benar terkejut dan kemudian mulai mengamuk berteriak bahwa si jenius gadungan yang katanya bisa mengendalikan segalanya. Baru saja mati seperti orang bodoh dengan mana nol. Tapi Kian menyalahkannya mengatakan saat dia dihidupkan kembali dia mengacaukan seluruh rencana. Kim melotot dan bertanya, tunggu apa maksudmu kau akan menang jika aku tetap mati? Dan dia berkata mungkin ya. 10 detik lagi mungkin sudah cukup. Dia hanya berdiri di sana sambil berpikir aku hampir saja membantu tapi lupakan saja sekarang. Kuharap tak satu pun dari mereka mendapatkan hadiah. Bos itu masih menyerbu ke arah mereka, tapi Gian adalah orang yang dikuncinya sebagai target. Dia akhirnya berkata, cukup. Dia lelah semua orang saling menyalahkan, dan meskipun dia belum sepenuhnya siap, dia hanya punya satu kesempatan. Tapi di sampingnya dia mendengar sesuatu yang aneh. Kim terkekeh sendiri. Dia berbalik bertanya apa yang sedang dilakukannya. Dia tersenyum dan berkata, pertanyaan singkat, apa kau tidak bisa bergerak saat sedang merapal?
Sekarang dia benar-benar waspada bertanya apa yang ada di pikirannya. Dia menyuruhnya untuk menjauh darinya tapi sudah terlambat. Dia melemparkan kakinya ke atas bahunya dan langsung berlari. Bos itu mengayun menghantam tanah tapi mereka berhasil menghindar ke samping tepat pada waktunya. Dia panik bertanya bagaimana dia bisa hampir secepat Unik. Ya sudah jelas kan? Pria itu menggunakan semua poin stat yang dia peroleh 26 poin untuk kelincahan. Bahkan seorang pembunuh yang otaknya mati pun tidak akan melakukan itu. Dan bagian kedua dari rencananya bagian 2, karena dia bertingkah seperti bajingan membiarkan semua orang mati dan menghancurkan seluruh strategi, dia mendapatkan 1 poin goblin. Begitulah cara kerjanya bakatnya. Dia harus bertingkah seperti pengacau sejati untuk mendapatkan poin-poin itu. Sekarang dia membawanya berkeliling di bahunya. Seolah-olah dia tidak punya berat badan, Kim menyuruhnya untuk segera menembakkan panah sialan itu, tapi gadis itu berkata, sulit untuk membidik sambil bergerak dengan kecepatan seperti itu. Kim bilang dia tidak peduli, dia lebih baik tidak meleset, karena mereka akan membayar semua yang telah dia lalui rasa sakit itu, dan kristal penyembuh yang mahal itu. Seseorang harus membayarnya. Pria itu berputar di sekitar bos seperti Beyblade sialan bos itu mengayun dengan liar menyerang ke segala arah, tapi skillnya sepertinya sudah terisi penuh sekarang. HP-nya tersisa 1%. Kim memberitahunya inilah saatnya. Akhiri ini. Pada saat yang sama bos mengaktifkan skill area luas World Shatter, membuat puing-puing berterbangan kemana-mana. Sekarang mereka berdua celaka, Kim hampir saja hancur dan dengan HP gadis itu yang hanya tersisa 1%, bahkan kerikil terkecil pun berarti kematian instan. Dia memberitahu Kim bahwa dia tidak bisa mendapatkan bidikan yang jelas, terlalu banyak puing yang menghalangi bidikannya jadi tidak akurat. Kim menyuruhnya untuk tidak khawatir, dia sedang melihat penglihatan. Gadis itu bertanya apakah itu bagian dari rencana. Kim menjawab tidak, itu hanya hidupnya yang melintas di depan matanya, karena ya mereka pasti akan mati. Tapi saat itu juga sebuah celah terbuka dan tebak siapa yang datang, memberikan 999 damage saat mendarat. Insting pertama, Kim adalah meninju makhluk aneh kecil itu karena muncul sangat terlambat, tapi kemudian dia menyadari sesuatu yang aneh, hanya dia yang melihat ini. Ji-Yun tidak bereaksi sama sekali, jadi dia mengaktifkan perisai goblin melemparkan ancaman hijau itu langsung ke dalam kekacauan untuk menahan semua serangan. Bos itu mengaum, tapi dari sela-sela paha bos goblin itu menggumamkan kata-kata yang begitu kuat untuk seseorang yang akan mati sungguh disayangkan. Tapi sekarang trio itu sudah lengkap. 22.524 damage panah itu menembus dada bos. Bos itu jatuh ke tanah. Ruang bawah tanah rahasia kamar raksasa baja berhasil diselesaikan. Ji-Yun kaget, mereka benar-benar berhasil mengalahkannya. Levelnya naik dari 27 ke 31, jagoan kita dari 31 ke 34. Tapi karena pada dasarnya dia adalah goblin kecil yang serakah, dalam wujud manusia, dia langsung berlari ke depan sangat ingin tahu apa hadiahnya kali ini. Menurut beberapa komentar, sampingan hadiah sebenarnya mungkin adalah diremukan oleh paha itu. Adegan berikutnya, Un Heok muncul bersama dengan pesan sistem yang mengatakan semua sekutu telah dihidupkan kembali setelah menyelesaikan ruang bawah tanah. Fatum berkata dia masih hidup tapi ada darah di mulutnya. Jika bos itu sedikit lebih kuat saja, segalanya akan berakhir buruk. Tapi ada yang aneh, pria tua itu benar-benar membeku bahkan tidak bernapas. Eun-Yok berkata itu bukan masalah terbesar saat ini. Dia berbalik dan langsung meminta penjelasan dari Kim. Sementara itu si goblin sedang menjaga semua perlengkapan berteriak pada semua orang untuk menjauh karena semuanya miliknya. Seseorang bertanya mengapa goblin itu bertingkah seperti itu. Ji-Yun berkata dia memang selalu aneh. Begitu bos dikalahkan, makhluk hijau kecil itu langsung berlari ke tumpukan jarahan seperti orang gila. Tapi baik dia maupun Kim mendapatkan pesan aneh, mereka belum memenuhi syarat untuk membuka kelas rahasia. Ji-Yun bingung, bagaimana mungkin mereka benar-benar membunuh semuanya. Kim mulai berpikir kembali, mungkin ini sesuatu yang aneh lagi, seperti saat dia mendapatkan restu dari Raja Goblin. Tentu sebagian besar waktu segalanya mengikuti logika dasar bunuh bos buka kelas, tapi jelas tidak kali ini. Itulah sebabnya dia bertanya-tanya, kelas apa yang terkait dengan ruangan ini? Tetap saja sekarang bukan waktunya memikirkan itu. Yang paling penting dia ingin tahu item apa saja yang didapat. Akan tetapi Yan menyuruhnya menunggu. Semua orang membantu dalam pertarungan, mereka harus membagi hasil jarahan secara merata.
Dia langsung menyuruhnya mundur. Tumpukan itu adalah hartanya. Gadis itu sekarang menatapnya bertanya, ada apa dengannya, dan sudah berpikir apa orang ini berubah jadi Gollum. Lalu Unyilding berkata sendiri memang benar anak itu sudah membantu mereka 2 kali. Satu-satunya tujuan mereka adalah keluar dari tempat itu, dan sekarang setelah berhasil mereka tidak terlalu peduli dengan hal lain. Tapi kakek tua licik itu ya dia sudah mengendap-endap siap memukul jagoan kita dari belakang. Jadi Skim menyuruhnya mundur karena sudah tahu mereka berencana untuk mengkhianatinya lagi. Sejak awal, Unyilding berkata menyingkirkannya bukanlah masalah besar jika itu yang mereka inginkan. Mereka pasti sudah melakukannya. Aku tidak peduli dia menyimpan sebagian besar jarahan tapi mereka sadar bahwa busur itu adalah item unik. Skim mengangkat bahu ya, lalu kenapa mereka memberitahunya bahwa dia bahkan bukan seorang pemanah apa yang akan dia lakukan dengan benda itu. Lagi pula, item unik tidak bisa dijual. Jelas dia juga tidak bisa memakainya karena itu bukan kelasnya. Tapi goblin hidung runcing favorit kita menyahut aku tetap menginginkannya benda itu sangat keren, sangat cantik, sangat langka. Yang lain segera menyuruhnya untuk menyerahkannya pada GN. Skim menghela napas dan berkata baiklah, tapi dia menginginkan sesuatu sebagai imbalan. Itu adalah item yang tidak bisa kau jual yang berarti nilainya bahkan tidak bisa diukur. Jika dia mengikatnya pada dirinya sendiri mereka akan rugi besar jadi ya lebih baik mereka membelinya darinya. Kakek tua itu langsung sadar bajingan licik ini telah merencanakan ini sejak awal. Dia benar-benar tersenyum dengan keserakahannya sendiri, dan Yunyu menatapnya sambil berpikir orang sialan ini mengingatkanku pada goblin itu. Dan ngomong-ngomong di sanalah si goblin mengintip dari balik tong menatap busur raksasa itu. Busur itu besar sekali bukan? Itu adalah busur raksasa dan ukurannya sangat besar. Sepertinya mereka melakukan pertukaran. Skim berterima kasih pada mereka. Emilia hanya bergumam bahwa orang itu jelas punya bakat alami untuk dibenci lalu bertanya kemana dia berencana pergi setelah mereka berpisah. Skim berkata itu sudah jelas ke suatu tempat yang jauh dari mereka. Emilia menyebutnya bajingan tetapi mengakui itu adalah rencana yang bagus dan dengan itu kelompok itu pun pergi. Sayang sekali sungguh, lihat saja si pirang cantik itu yang melambaikan tangan perpisahan kecil pada jagoan kita. Dia tidak membuang waktu, dia sudah memanggil goblinnya lagi yang melompat-lompat dengan gembira. Dungeon selesai. Sayang sekali dia malah mendapatkan busur yang tidak bisa dia gunakan, tapi dia mendapatkan sarung tangan pencuri. Item ini memungkinkanmu mencuri apa saja, tapi hanya sekali. Kau tidak bisa menggunakannya pada pemain dengan level lebih tinggi darimu dan juga tidak berfungsi pada pengguna lain. Apa ada gunanya? Belum tahu juga, tapi yang lebih penting dia mendapatkan besi ultra murni dan banyak material langka. Semua disimpan hanya untuknya. Adegan beralih ke kota Florendale tempat yang penuh dengan pemain level tinggi. Dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Dia seolah bisa mencium bau uang di udara, tapi sebelum memulai petualangan besar, dia perlu mencari beberapa perlengkapan. Satu pukulan di wajah yang langsung menumbangkannya itu membuatnya sangat jelas bahwa dia tidak diperlengkapi dengan baik. Belum lagi dia masih memakai perlengkapan bau yang sama dari level 3. Benda itu mungkin malah mengurangi pertahanannya saat ini. Tiba-tiba si goblin mulai menarik-narik celananya. Dia bertanya, ada apa sudah memohon padanya untuk tidak membuat masalah. Tapi kemudian dia berbalik dan melihatnya seekor harimau raksasa tepat di belakang mereka. Otak pria kita langsung panik. Itu pasti Boss Raid. Apa-apaan monster itu ada di tengah kota dan saat dia sedang panik, seseorang yang baru muncul. Lupakan Gian Iren telah tiba seorang pemanggil berambut biru. Dia melirik si goblin, dan dengan santai bertanya apakah goblin itu miliknya, dan Kim langsung sadar kalau wanita itu adalah orang gila yang memanggil kucing kematian raksasa itu. Sambil menatap mereka, dia menyuruhnya untuk tidak khawatir. Michelle ya, harimau itu sangat santai, tapi Kim bisa melihatnya dari matanya. Psikopat ini ngiler sambil menatapnya seperti camilan, dan dia tahu dia sama sekali tidak punya kemampuan untuk melawannya. Jika Guild Evolton mencoba melawannya, mereka akan musnah. Lalu Irin memberinya senyuman manis dan berkata, dia anak yang manis dan menanyakan namanya. Dia menjawab Kim Cholsu lalu wanita itu bilang dia tidak tertarik padanya. Yang sebenarnya ingin dia ketahui adalah tentang makhluk kecil yang berdiri di sebelahnya. Tampaknya si goblin bahkan belum punya nama. Kim bertanya untuk apa itu hanya monster panggilan siapa yang peduli lagi pula makhluk itu sama sekali tidak lucu.
Tapi Irene memperingatkannya hubungan sepihak seperti itu tidak stabil. Seharusnya dia sudah sadar sekarang bahwa makhluk itu menunjukkan agresi terhadap tuannya karena belum diberi nama. Dia memberitahunya bahwa dia berharap lain kali mereka bertemu. Dia tidak akan begitu keras kepala. Lalu dia memanggil Michelle dan pergi. Kim sangat ingin menghajar gadis itu, tapi dia tidak bisa, jadi yang dia lakukan hanyalah berterima kasih atas nasihatnya. Adegan berganti, seseorang memanggilnya. Ternyata perlengkapan yang dia pakai benar-benar sampah. Pria itu bilang lebih baik dia memakai tong sampah di tubuhnya, itu akan lebih berguna. Kim membalas, "Hei brengsek, berhenti mengeyekku bajingan, itu sebabnya aku datang ke tokomu. Untuk membeli sesuatu yang layak." Pria itu menawarinya zirah dada seharga 350 koin, itu sekitar $40 dalam uang dunia nyata. Mengingat dia punya utang 20 juta, itu tidak seberapa. Dan sebagai seorang pemanggil, dia memang butuh pertahanan tingkat atas. Tidak ada gunanya dia bisa memanggil monster jika dia mati sebelum sempat melakukannya. Dia membelinya. Penjual itu memberitahunya bahwa dia punya mata yang bagus untuk kualitas, katanya dia lebih baik memanfaatkannya dengan baik. Dia membuat barang itu dengan bahan-bahan kelas premium. Nama penjual bermulut kotor ini adalah Humphrey si mulut kotor, dan Kim sudah bisa menebak kalau pria itu memang sesuai dengan julukannya. Dia memakai zirah itu dan langsung mengeluh, "Ini barang paling jelek yang pernah aku pakai. Aku bahkan tidak bisa bergerak." Pria itu balas menembak, "Itu karena sampah sepertimu memang seharusnya kaku dan mati mudah. Tapi alasan sebenarnya zirah itu membutuhkan 24 kekuatan. Dan pria kita hanya punya 4 saat ini. Dia sudah menggunakan semua poinnya saat melawan raksasa baja itu. Tidak mungkin dia bisa memakai perlengkapan serius sekarang. Jadi dia mencoba menjualnya kembali." Penjual itu hanya mencibir, "Barang rongsokan itu sampah. Aku beri kau 30 koin paling mahal. Kualitas pengerjaan yang buruk seperti ini tidak berharga sama sekali." Kim menyuruhnya pergi. Dia benar-benar baru membelinya 2 detik yang lalu. Dan pria itu membangga-banggakannya seolah itu sebuah mahakarya. Tepat di tengah perdebatan, Kim melihat tanda seru melayang di atas kepala pria itu. Lalu Humphrey berbalik padanya dan berkata dia kehilangan palunya. Tanpanya dia tidak bisa menempa satu barang pun. Kim menyuruhnya melihat ke meja. Dia melihat setidaknya ada 4 palu di sana, tapi Humphrey bersikeras dia butuh 1 palu yang spesifik. Benda itu mungkin ada di dungeon air dekat pintu masuk desa. Dia bilang akan sangat membantu jika Ken pergi mencarinya. Tentu saja itu memicu sebuah quest. Hadiahnya adalah kemampuan untuk memproses material dan membuat zirah, yang kedengarannya sangat berguna. Sekarang semuanya masuk akal mengapa material yang Kim jual sebelumnya sangat berharga. Jika dia bisa mengambil barang-barang langka dari dungeon rahasia itu dan mengubahnya menjadi perlengkapan, ya, itu akan sangat menguntungkan. Dia langsung bilang dia akan melakukannya. Quest diterima. Kim yakin dia tidak butuh party atau teman. Hanya ada dia dan goblinnya. Dungeon ini sangat mudah. Beri waktu 30 menit dan semuanya akan beres. Tapi kemudian Humphrey berteriak, "Apa-apaan yang kau lakukan? Kau harus membawaku bersamamu." Ternyata, agar quest berhasil dia harus membawa kakek tua itu bersamanya dan memastikan dia tidak mati. Masalahnya pria itu baru level 13, jadi Kim punya ide buruk. Dia punya banyak sekali poin agility. Jadi dia berlari kencang ke depan sambil berteriak, "Aku akan selesaikan semuanya sebelum si kakek mendekati bahaya." Tapi hampir seketika sebuah peringatan sistem muncul. Humphrey sedang diserang. Kim berbalik dan ada segerombolan tikus dan slime di sekujur tubuh kakek tua itu yang sedang berteriak minta tolong. Dia memanggil goblin dan monster hijau kecil itu pun muncul. Membunuh semuanya dengan satu serangan. 999. Humphrey berdiri tegak dan menyatakan, "Tidak ada yang bisa melawanku." Humphrey si mulut kotor, tapi kemudian wajahnya tiba-tiba berubah. Dia bilang dia merasakan sesuatu yang aneh. Dia mulai berlari ke arah lain sambil mengatakan palunya ada di sana. Kim sudah berpikir, mungkin lebih mudah membunuh bajingan ini atau mencari cara untuk melumpuhkannya. Jelas apa kita sudah gagal dalam quest ini, jadi dia memberitahu goblin ada perubahan rencana. Terus tempel pria ini dan bunuh apapun yang mendekatinya. Masalahnya hanya dalam 10 detik kakek tua sialan itu sudah dikelilingi oleh segerombolan tikus. Tapi lagi-lagi itu bukan masalah besar. Goblin itu sudah maju menyerang melancarkan serangan 999 ke kanan dan kiri.
Kakek tua itu merasa hebat berteriak tentang jurus rahasia dan mengatakan inilah yang terjadi jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Sementara itu, Kim hanya berpikir pria ini benar-benar aneh, tapi hei, setidaknya dia aman. Sejauh ini semua baik-baik saja. Lalu Humphrey berteriak padanya untuk berhenti meremehkannya. Dia mengaktifkan teriakan perangnya mengklaim dia akan menunjukkan kemampuan sebenarnya. Skill itu menarik semua musuh di sekitar dan tiba-tiba saja sebuah tengkorak bermahkota terbangun di dalam sebuah makam, bersama dengan seluruh pasukannya. Saat itu juga makhluk sialan itu berdiri di depan mereka menuntut untuk tahu siapa yang berteriak, dan membangunkannya dari tidur abadinya. Humphrey hanya berkata akhirnya dungeon ini mulai menarik. Kim di sisi lain bertanya-tanya mengapa pria ini jelas-jelas mencoba membuat misi lebih sulit. Di setiap langkahnya, tapi goblin itu beraksi lagi melempar batu ke udara menangkapnya dan melemparkannya lurus ke arah para tengkorak. Batu itu memantul dari dinding dan mendaratkan serangan penuh 999 ke semuanya membersihkan seluruh jalan. 3 jam kemudian pahlawan kita kelelahan dan kelihatannya pandai besi sialan itu masih mengerjainya tanpa henti. Mereka membunuh begitu banyak mob. Kim naik level 3 kali. Dia bersandar di dinding mendengar suara aneh dan Humphrey menyuruhnya mundur. Itu adalah jebakan di ujung lorong. 3 panah emas melesat ke arah mereka. Kim memanggil goblin untuk menahan serangan. Dia bertanya-tanya, mengapa jebakan ini bisa aktif? Apa yang mereka injak? Apa yang memicunya? Tentu saja, Humphrey menginjak tombol tengkorak dan sebuah panah langsung menancap di perutnya. Dan sekarang HP-nya tersisa setengah. Dia bahkan meneriaki Kim memanggilnya pengecut karena menggunakan sekutu alih-alih menerima serangan itu sendiri. Sejujurnya, Kim ingin membunuh bajingan ini saat itu juga. Lebih parahnya lagi, pria itu sekarang terkena racun. Dia mulai kehilangan HP setiap detik, sampai Humphrey si mulut kotor itu mati. Beralih ke Kim yang berlari kencang melewati kota berteriak bahwa dia akan membunuh bajingan itu lain kali saat bertemu dengannya. Tapi saat dia melesat di jalanan, seorang pria berjas memanggilnya dan berkata, dia akhirnya menemukan Tuan Kim. Anak kita tiba di toko Humphrey dan si pandai besi hanya bertanya perlengkapan apa yang dia inginkan. Kim yang marah besar menunjuk ke goblin dan bertanya, ada kata-kata terakhir. Si pandai besi hanya berterima kasih padanya karena telah mengambil palu itu. Kim bingung, dia tidak tahu apa yang dibicarakan pria itu. Tapi misinya sudah selesai, dia sudah mendapatkan bahannya. Dia ingin tahu kapan hal itu terjadi, dan Humphrey menjelaskan bahwa benda itu jatuh saat mereka membunuh slime pertama. Itu adalah salah satu item pertama yang didapat. Kim bertanya mengapa dia tidak mengatakannya lebih awal, dan Humphrey menjawab karena kau sampah. Bagaimanapun sekarang dia berada di bengkel tempa menggunakan logam tingkat atas. Dia menyuruh anak itu untuk bersiap-siap saat material berkualitas tinggi bertemu dengan master sejati. Kau akan mendapatkan keajaiban, katanya. Dia akan berkeringat di depan tungku ini dan membuat sesuatu yang legendaris, dan begitu saja dia berkata, sudah selesai. Kim menatapnya, kau bahkan tidak berkeringat. Bung, itu hanya butuh 10 detik. Meski begitu, dia memeriksa sarung tangannya, ternyata itu dibuat menggunakan drop dari bos yang sangat langka. Dan sekarang, anak itu sudah lengkap peralatannya. Dia mungkin terlihat lebih kurus dan sedikit lebih lemah, tentu, tapi tidak apa-apa. Ini adalah set armor ringan, level 36, membutuhkan 34 agility untuk dipakai. Dan memiliki peluang 1% untuk memicu skill penghancur langit dan bumi. Humphrey berkata dia tidak akan menagih biaya kali ini, tidak perlu berterima kasih padanya, itu hanya akan menjijikkan. Kim hanya mengangkat bahu dan berkata, bagus, aku juga tidak berencana berterima kasih pada bajingan sepertimu, tapi saat itu seseorang mengaktifkan mode PK dan mengarahkan pedang lurus ke arahnya, dan bukan hanya mengarahkan pedang itu hampir mengenainya. Kim melompat mundur terkejut, dan ingin tahu mengapa orang ini tiba-tiba menyerangnya. Pria berkacamata itu berkata sangat mengesankan, dia bisa menghindarinya. Jelas, dia pastilah orang yang meninggalkan nonanya di ambang kematian. Kim bersiap untuk membela diri, mengatakan dia hanya menghindar karena stat agility-nya, tapi memutuskan untuk mengalihkan pembicaraan. Apa maksudmu, nonamu? Ada apa ini? Si kepala pelayan memotongnya, menyuruhnya berhenti. Berpura-pura dia sudah memeriksa anggota party terakhir kami adalah seseorang bernama Kim Cholsu. Dia menyerang lagi, mengatakan Kim pasti sangat mengenal nama Catherine, dan saat itulah dia sadar. Kim mulai teringat itu adalah teman sejatinya yang pertama sejak awal yang gemuk itu, yang bersama dengan pria kurcaci kecil itu.
Dia dengan cepat menyuruh pria itu berhenti. Dia tidak tahu apa yang wanita itu katakan padanya. Tapi dialah yang terseret ke dalam semua itu, dialah korbannya. Kepala pelayan itu mencibir, lucu sekali kau menyebut dirimu korban. Sementara kau di sini hidup baik-baik saja sedangkan dia koma dalam keadaan vegetatif sejak hari itu. Hal itu benar-benar membuat Kim terkejut. Dia tahu serangan Geiger level 80 akan menyebabkan kerusakan serius, tapi dia tidak menyangka gadis itu akan benar-benar mati karenanya. Dia berteriak bahwa itu adalah kesalahan Geiger, bukan salahnya. Dia tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi pelayan itu berkata Kim tidak berhak memutuskan apakah dia bersalah atau tidak. Yang terpenting adalah karena insiden itu dan seluruh garis suksesi grup Semyon sekarang dalam kekacauan total. Namun ketika pria itu melancarkan serangan terakhir, serangan itu tidak menghasilkan kerusakan sama sekali. Kim bingung. Dia menatapnya dan berkata, "Oke, mungkin kita bisa membicarakan ini dari awal, karena jelas gadis itu adalah putri dari seorang CEO besar atau semacamnya kan? Keluarga gadis itu grup Semyon itu, hanya dari namanya saja kau sudah bisa menebak kan? Itu pada dasarnya adalah Samsung di Korea. Samsung memiliki segalanya, ponsel elektronik, semikonduktor, mobil, sepeda motor, pesawat. Sebutkan saja, mereka ada di seluruh dunia, dan sekarang dia sadar bahwa dia sedang berdiri tepat di depan putri. Dari orang yang memiliki semua itu. Pelayan itu ingin tahu, tapi apakah dia benar-benar diserang oleh makhluk level 80 di dalam dungeon? Kim berkata menurutnya memang begitu yang terjadi, mungkin salah satu dari insiden kejutan atau semacamnya. Lalu pelayan itu bertanya, lalu bagaimana bisa kau keluar hidup-hidup? Bukankah kau baru level 3? Dia saja hampir level 40 dan hal itu menimpanya. Jadi bagaimana kau masih utuh? Jagoan kita pun mengaku dan menjelaskan semuanya, mengatakan bahwa dia mendapatkan kelas rahasia entah dari mana dan berhasil melarikan diri. Dia bilang itu murni keberuntungan, tapi jauh di lubuk hatinya dia tahu hal semacam itu tidak bisa diperbaiki oleh dokter manapun. Kau bisa mendatangkan berapapun orang yang kau mau dan tidak akan ada yang berubah. Dia dalam kondisi seperti itu, dan orang sepertinya yang saat itu level 3 pasti sudah mati di tempat. Pria berkacamata itu berkata, sungguh tidak bisa dipercaya seorang level 3 bisa pergi tanpa terluka hanya karena perubahan kelas. Dia tahu bahkan kelas rahasia pun tidak sekuat itu. Kim tidak benar-benar punya penjelasan yang bagus. Yang dia tahu hanyalah kemungkinan gadis itu untuk sadar kembali sangat kecil. Lalu pria itu menyuruhnya untuk diam saja. Kau harus mengerti, mereka sudah mendatangkan dokter-dokter terbaik. Dan mereka semua mengatakan hal yang sama. Tidak ada yang tahu kapan dia akan bangun dan kelihatannya tidak ada yang bisa dilakukan siapapun. Tunggu apa? Kukira dia akan membantah atau melawan atau semacamnya. Tapi tidak hanya itu yang kita dapatkan. Hanya jawaban menyedihkan itu. Kim berkata dia tahu satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menunggu sampai dia bangun. Tapi kan dia terluka di dalam game, jadi kenapa mereka tidak mencoba menyembuhkannya di dalam game juga? Pria itu melirik membetulkan kacamatanya dan menyuruhnya melanjutkan. Kim mulai berbicara tentang sebuah kasus di AS, sesuatu yang serupa, di mana semua orang mengira orang itu harus pensiun. Keluarganya sudah menyerah. Tapi kemudian tepat ketika sepertinya orang itu sudah diambang kematian, dia tiba-tiba bangun. Apa-apaan ini? Kim benar-benar mengarang cerita itu, tapi kenapa dia melakukannya? Oh benar, karena dia itu goblin sialan. Dia mengincar uang orang-orang ini. Dia berkata, kemungkinan hal seperti itu terjadi adalah 1:9,9 juta. Dari mana pula dia mendapatkan angka-angka ini? Lalu dia meraih tangan pelayan itu dan berkata bahwa meskipun kemungkinannya sekecil itu, mencoba sesuatu masih lebih baik daripada hanya duduk diam menunggu keajaiban. Ya, dia berbohong terang-terangan hanya untuk mendapatkan uang, karena gadis itu juga terang-terangan membohonginya. Pria itu menatapnya tajam, tapi Kim tetap tidak gentar. Tatapan tajam lainnya sekarang dia berkeringat dingin dan menatap kosong ke kejauhan. Dan disinilah kita lihat siapa yang baru saja muncul, gadis koma kecil kita yang tangguh. Kim terkejut, tidak percaya mereka benar-benar membiarkan seorang gadis yang tidak sadarkan diri masuk ke dalam game. Orang-orang gila ini jelas sudah putus asa. Masalahnya sekarang adalah jika mereka tahu dia mengarang semua ini, dia pasti akan dibunuh. Apa yang bisa dia lakukan di dalam game? Untuk membantu gadis gila ini sadar kembali jelas tidak mungkin. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Tapi setidaknya dialah yang akan mencoba menyelamatkannya. Dia hanya harus memberikan semua yang dia punya.
perusahaan raksasa itu akan berutang budi padanya. Jika gadis itu bangun bagus, jika tidak dia benar-benar tidak peduli. Dia mengelus dagunya dan berkata akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan sang putri kecil. Dia akan membiarkan waktu berlalu, lalu menghampiri mereka dan berkata, kalian mungkin mau duduk untuk mendengar berita ini. Begitulah dia akan menyampaikan beritanya, dapat banyak pujian dan mengantongi banyak uang. Rencana yang sempurna, tapi hanya ada satu masalah, apa yang harus dia lakukan dengan avatar gadis ini. Dia bahkan tidak bisa berjalan dan dia ingat avatar manusia kan, jika kau menariknya ke depan dia akan jatuh. Saat itulah dia mendapat ide. Dia mengikat tali di lehernya dan sekarang lihat ini si bocah goblin ini membawanya berkeliling seperti budak. Namun dia tidak menyangka akan menarik begitu banyak perhatian. Orang-orang sudah membicarakannya mengatakan bagaimana pria ini menggunakan goblin untuk membawa seorang gadis menyebutnya pemain terburuk yang pernah ada dan mengatakan dia pantas mati. Dia mencoba menenangkan semua orang mengatakan dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu bahwa dia dekat dengan gadis itu. Tapi kemudian si pria berkumis menyahut mengatakan, sekarang dialah yang merasa dekat dengan bocah kita dan benar-benar ingin menghajarnya habis-habisan. Kim langsung sadar ya sekali lagi reputasinya di kota ini hancur lebur. Lalu seseorang memanggilnya. Oh tidak jangan lagi. Itu dia si kakek tua penipu sialan di gang. Bocah kita bergumam bahwa dia tidak pernah berpikir akan bertemu Sungriel lagi. Si persuasif tapi kakek tua itu membentak mengatakan namanya adalah si licik sialan dan sekarang dia sadar kalau Kim lah yang memanggil goblin itu. Kim hanya mengangkat bahu dan berkata dia melakukan apa yang harus dia lakukan untuk keluar dari masalah. Lalu dia ingin tahu apa yang dilakukan Guild Avon di area ini, apa yang mereka rencanakan. Sungriel menyuruhnya untuk santai. Guild tidak selalu bergerak bersama. Para pemain biasanya tersebar dan waktu itu semua orang kebetulan berkumpul untuk menyelesaikan sebuah raid. Bocah kita ingat, bajingan ini punya banyak info jadi jika dia memaksa dia akan membocorkan sesuatu tentang Guild. Tapi Sungriel menyuruhnya untuk memelankan suara. Ada tempat yang lebih baik baginya untuk mendapatkan informasi tentang Florendale jika dia benar-benar menginginkannya. Pergi saja ke arah sana tapi jelas ada udang di balik batu. Dia jelas punya 2 peledak C4 dan sebuah perangkap laser yang dipasang tepat di jalan itu. Dan benar saja seseorang sudah dihajar habis-habisan di sana, mengatakan mereka bahkan tidak belajar banyak tentang Florendale. Yang mereka tahu hanyalah bahwa raid ini hanya muncul ketika para pemain memenuhi kondisi tertentu. Namun, kakek tua itu ingin tahu mengapa bocah itu sudah begitu tertarik dengan raid tersebut. Dia benar-benar baru saja sampai di kota ini. Dia menyadarinya setiap saat anak itu selalu terburu-buru berlari ke sana kemari seolah-olah dia punya tempat tujuan. Kim bilang sudah jelas dia menginginkan uang dan uang itu ada pada monster yang lebih kuat di tempat yang lebih berbahaya. Tentu saja dia harus memanfaatkannya selagi bugnya masih aktif kan? Begitu mereka mengambil goblinnya habislah dia. Pria tua itu menjelaskan lihat dia baru saja sampai di sini bahkan jika dia ingin langsung maju, ada langkah-langkah yang harus diikuti. Dan omong-omong soal langkah selanjutnya itu, ada di kota Phoenix Elbisar. Di sanalah kamu mengambil misi utama untuk terus maju dan ada banyak sekali pemain level tinggi di sana juga. Anehnya Kim langsung bersemangat berteriak bahwa itulah yang dia cari misi utama hal-hal level tinggi. Semuanya. Jadi lebih baik dia bicara dan katakan di mana tempatnya. Pria itu memberinya lokasi dan Kim langsung membantingnya ke tanah dan memberitahu si goblin bahwa mereka akan pergi. Tapi saat itulah dia menyadari, tunggu sebentar di mana gadis yang seharusnya dibawa oleh goblin itu, raut wajahnya Bung benar-benar panik. Dan di sebuah gang 2 orang aneh sedang berkeliaran membicarakan betapa bagusnya perlengkapan dan apa yang ada di balik perlengkapan itu. Bajingan sakit mencoba terdengar puitis tentang itu. Mereka pikir dia baru saja pergi ke kamar mandi atau semacamnya. Dan jelas percaya dia tidak akan bisa menolak apapun yang akan mereka lakukan sambil mereka semakin mendekat praktisnya sampai ngiler. Kim berlari menghampiri berteriak bahwa gadis itu tidak sadarkan diri bahkan pukulan terkecil pun bisa membunuhnya. Di dalam kepalanya dia teringat menerima telepon dari pria berkacamata yang bertanya apakah gadis itu baik-baik saja. Dia bilang ya, dia aman. Pria itu ingin menemuinya. Dia bilang tidak sekarang dia sedang di tengah-tengah misi yang sangat penting. Pria itu memaksa. Kim membentak menyuruhnya untuk diam. Tapi kemudian seorang pria yang berdiri di sebelah pria berjas itu bertanya, ada apa? Dan pria itu meminta maaf.
Tunggu sebentar, pria itu dia adalah Presiden Samsung, bos besar dari segalanya, Nubis Kimun Mate 76. Dia bilang jangan khawatir, anak itu mungkin hanya gugup, sangat ketakutan akan membahayakan gadis itu. Namun asistennya ingin tahu, mengapa Anda membiarkan orang seperti itu mengendalikan tubuhnya? Jika memang memungkinkan untuk menyembuhkannya di dalam game, maka tidak apa-apa, tapi sebaiknya Anda melakukan itu. Kimun menjawab bahwa anak itu jelas hanya mengarang-arang ide itu. Tidak mungkin hal seperti itu bisa berhasil. Dia hanya mengandalkan sesuatu terjadi pada Catherine, dan itu karena saat dia masih kecil takdirnya sudah ditentukan. Dia akan mewarisi perusahaan. Game ini adalah satu-satunya hal yang pernah dia pilih untuk dirinya sendiri, satu-satunya keputusan yang pernah benar-benar dia buat. Itulah mengapa dia percaya dunia ini adalah hati surga baginya, atau setidaknya tempat di mana dia merasa bebas. Dan dia tahu lebih baik baginya untuk beristirahat di sana daripada terbaring di ranjang rumah sakit. Ayah yang lembut sekali. Sementara itu, jagoan kita sedang berlarian di luar sana dan mencoba menghidupkan kembali gadis ini. Yah, mencoba adalah kata yang terlalu kuat, dia lebih banyak berpura-pura. Dia kelelahan dan bertanya-tanya mengapa mereka memprogram sistem paru-paru sampah ini ke dalam game. Selain itu, menemukannya akan menjadi mimpi buruk. Lalu dia teringat saat dia menyerahkan kepalanya dan berlindung dengan elf itu. Dia mendapatkan poin goblin. Dia memutuskan untuk melihat skillnya, dan salah satunya adalah berbagi nyawa. Dia bisa menggunakan nyawanya sendiri untuk memulihkan sedikit para goblin yang tidak berguna untuk saat ini, tapi kemudian dia menyadari skill lain, yaitu lemparan goblin. Ya, namanya sudah cukup jelas.